Bab 6223. Keluargaan langsung menjadi sangat tertarik dengan pandangan Pollard. Bagi keluargaan, pembuatan kendaraan dan pembangkit listrik sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menghasilkan uang. Mereka hanya berharap untuk melakukan lebih banyak investasi manufaktur di Tiongkok untuk berkontribusi pada pengembangan industri manufaktur Tiongkok. Namun pandangan Pollard memberi mereka ekspektasi baru terhadap masalah ini. Jika industri ini bisa dijadikan raksasa industri seperti Tesla, peluang bisnis dan keuntungan yang terkandung di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Tidak diragukan lagi, bantuan dan peningkatan yang dapat diberikan kepada industri manufaktur Tiongkok dan rantai pasokan mobil lokal sangatlah besar. Perbedaan terbesar antara raksasa manufaktur dan raksasa internet adalah bahwa raksasa internet lebih cenderung memonopoli industri tersebut. Sebelum situasi monopoli terbentuk, mereka akan terus memberikan keuntungan dan bahkan mensubsidi pasar terminal secara besar-besaran. Ketika mereka memiliki cukup banyak pengguna dan membuat pengguna sangat bergantung, mereka akan mengambil keuntungan dengan tidak hati-hati. Beberapa tahun lalu, ketika mereka mensubsidi taksi online, penumpang mungkin hanya perlu membayar 5 yuan untuk perjalanan 10 km. Dan pengemudi bisa mendapat 10 yuan. Namun sekarang, untuk perjalanan 10 km yang sama, penumpang mungkin harus membayar 30 yuan. Dan pengemudi hanya mendapat 8 yuan. Selain itu, perusahaan internet cenderung menggunakan jumlah pekerjaan paling sedikit. Ciptakan output sebesar-besarnya, dan peroleh keuntungan sebesar-besarnya dengan memeras hulu dan hilir. Namun raksasa industri manufaktur berbeda. Raksasa industri manufaktur memberi makan seluruh rantai industri. Sebuah perusahaan manufaktur mobil dengan 10,000 karyawan tidak hanya dapat menyediakan 10,000 pekerjaan untuk dirinya sendiri, namun juga menyediakan banyak lapangan kerja bagi pabrik baja hulu dan pabrik aluminium. Sejumlah besar pekerjaan untuk pengangkutan berbagai material. Dan banyak sekali perusahaan besar, menengah, dan kecil yang menyediakan suku cadangnya. Efek mengemudi ini sangat kuat. Di Tiongkok dan bahkan di dunia, jalur kehidupan ekonomi di banyak kota kemungkinan besar adalah industri manufaktur berskala besar. Sama seperti Toyota City di Jepang, di mana 400,000 penduduknya hampir seluruhnya adalah karyawan Toyota dan keluarganya. Dan Toyota sendiri memiliki lebih dari 300,000 karyawan di seluruh dunia. Jika rantai pasok yang bergantung padanya diperhitungkan, setidaknya bisa mendorong jutaan lapangan kerja. Raksasa manufaktur seperti itu dapat memberikan manfaat bagi jutaan orang di rantai industri. Daripada mati-matian memeras keuntungan dan ruang hidup mereka. Saat ini, tingkat produksi kendaraan energi baru dalam negeri telah lama melebihi 90%. Jika raksasa kendaraan energi baru dapat diciptakan, seluruh nilai yang dihasilkannya akan digunakan untuk mendorong pengembangan perusahaan dalam negeri terkait. Oleh karena itu, usulan Pollard langsung membuat mata semua orang berbinar. Charlie juga sangat tertarik dengan rencana ini. Dia berkata, saya masih punya banyak uang tunai di tangan saya. Tidak sulit untuk mengambil ratusan miliar dolar. Paman, menurutmu bagaimana hal ini dapat dijalankan dengan tingkat keberhasilan tertinggi? Pollard berkata, Anda tidak membutuhkan banyak uang. 2 atau 3 miliar dolar sudah sangat cukup. Mengenai tingkat keberhasilan, saya pribadi merasa bahwa kita harus fokus untuk menyalip kurva. Belum lagi dibandingkan dengan perusahaan kendaraan berbahan bakar tradisional. Bahkan di bidang energi baru, mereka kini berada di eselon kelima atau bahkan keenam. Hanya mengejar ketertinggalan dari rekan-rekan mereka adalah ujian yang sulit. Markus bertanya, Profesor Watt, menurut Anda bagaimana kita bisa menyalip di tikungan? Dengan kata lain, apa yang dianggap menyalip di tikungan? Pollard memikirkannya, mengatur kata-katanya, dan menjelaskan. Pemahaman pribadi saya mengenai menyalip di tikungan tidak sesederhana di tikungan. Tetapi mengambil jalan pintas di seluruh lintasan. Mengambil jalan yang belum pernah dilalui orang lain. Atau bahkan jalan yang tidak terduga, untuk mencapai garis finish lebih cepat. Sama seperti kendaraan energi baru dalam negeri, mesin bahan bakarnya selalu tertinggal dibandingkan Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan di masa lalu. Dan mereka selalu tertinggal sedikit, tidak peduli seberapa keras kami berusaha mengejar ketertinggalan. Tetapi kendaraan energi baru dalam negeri secara langsung membalikkan keadaan. Kita tidak bisa membuat mesin yang bisa mengejar mereka, kan?
Kalau begitu jangan membuat mobil bermesin. Kamu tidak begitu pandai dalam bidang motor, kan? Anda telah mengumpulkan pengalaman puluhan tahun di bidang mesin pembakaran internal, dan Anda bingung tentang motor. Saya akan memanfaatkan Anda yang tidak memperhatikan motor dan menjadi yang pertama mengumpulkan keuntungan dari penggerak listrik. Saat saya mengembangkan penggerak listrik, saya akan berada di depan Anda dalam bidang energi baru. Saat itu, Anda bisa menangis dan memberitahu saya bahwa Anda telah bermain-main dengan mesin pembakaran internal selama beberapa dekade. Dan kamu mahir dalam segala hal mulai dari L4 hingga W16. Tapi aku akan mengabaikanmu. Mengapa? Karena aku tidak memainkan permainanmu lagi. Ini seperti seorang ahli seni bela diri yang berlatih ilmu pedang di era senjata dingin. Kamu berlatih selama 30 tahun dan berpikir kamu tidak terkalahkan. Tapi aku membuat senapan dalam waktu 1,5 tahun dan 1 peluru bisa membunuhmu. Tidak ada gunanya mengatakan kamu sudah berlatih selama 30 tahun. Itu tidak ada artinya. Tentu saja, bukan perusahaan energi baru dalam negeri yang benar-benar membalikkan keadaan perusahaan mobil tradisional global. Tapi pionir industri Tesla. Ini adalah idenya untuk menyalip di tikungan. Namun, perusahaan-perusahaan energi baru dalam negeri kami juga mempunyai kasus-kasus awal yang berhasil melampaui kurva tersebut. Yaitu 3 peralatan utama energi baru, lemari es, TV berwarna, dan sofa besar. Bukankah Tesla memilih gaya wabi-sabi yang minimalis? Kemudian mereka memilih gaya yang mewah dan nyaman, dan mereka juga telah merebut banyak pangsa pasar. Setelah jeda, Pollard berkata, jika Anda ingin mencari rute lain untuk menyalip di tikungan sekarang dan langsung membalikkan keadaan mereka. Sejujurnya, ini sangat sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Siapapun yang dapat menemukan titik masuk yang tepat dapat menjadi kaisar baru berikutnya di bidang otomotif. Markus juga memahami bahwa titik masuk seperti itu pasti sangat sulit ditemukan. Setelah ditemukan, perusahaan ini mungkin dapat memanfaatkan nilai pasar triliunan dolar. Jadi mungkin hanya mimpi belaka untuk mendapatkan petunjuk dari Pollard untuk sementara waktu. Jadi, dia bertanya lagi, Profesor Watt, jika kita tidak dapat menemukan senjata ajaib untuk menyalip dan menang secara mengejutkan untuk saat ini, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan proyek ini? Pollard berkata, jika kita ingin lebih meningkatkan tingkat keberhasilan, pemahaman pribadi saya adalah bahwa kita harus melakukan penetrasi ke lebih banyak hubungan utama di hulu. Baterai listrik tentu saja salah satunya. Teknologi kontrol elektronik dan teknologi penggerak juga perlu difokuskan. Selain itu, ada prioritas utama lainnya yaitu penelitian dan pengembangan software kendaraan. Menembus ke dalam baterai listrik, 1 untuk cadangan teknis, 2 untuk mengurangi biaya, dan 3 untuk memastikan pasokan. Sekarang Angia sudah membuat beberapa pengaturan. Adapun untuk menembus kontrol elektronik dan teknologi penggerak. Ini juga untuk meningkatkan daya saing perangkat keras mobil. Dengan kapasitas baterai yang sama dan bobot hambatan angin yang serupa, siapapun yang kontrol elektroniknya lebih hemat daya akan memiliki daya tahan yang lebih tinggi. Siapapun yang memiliki teknologi penggerak terkuat akan memiliki kinerja lebih baik. Ini semua adalah poin penting terkait kualitas berkendara yang komprehensif. Jika Anda tidak memiliki tim lead bank atau ikatan strategis dengan perusahaan terkait, Anda hanya dapat menggunakan solusi standar yang disediakan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, mobil Anda akan memiliki parameter tenaga yang sama dengan selusin merek lain di pasaran. Apa gunanya memimpin saat itu? Pada titik ini, Pollard berkata, untuk sistem mobil, saya pikir itu adalah prioritas utama. Sejak saya mulai mempelajari kendaraan energi baru, perangkat lunak mobil telah menjadi bagian yang saya anggap sangat penting. Faktanya, membuat kendaraan energi baru seperti membuat ponsel pintar. Anda tidak bisa hanya menyatukan perangkat keras, namun juga menyesuaikan perangkat keras satu sama lain. Dan perangkat lunak hingga perangkat keras. Tidak peduli seberapa bagus perangkat kerasnya. Ketika perangkat lunaknya tertinggal, mobil itu seperti orang bodoh dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana. Bab 6224. Marshall berkata saat ini, sepertinya saya selalu mengendarai mobil bahan bakar. Dan saya tidak memiliki persyaratan apapun untuk komputer mobil. Cukup punya ponsel Bluetooth, mendengarkan musik, dan mendengarkan radio.
Saya tidak punya konsep tentang hal ini. Markus mengangguk dan berkata, saya juga tidak begitu memahaminya. Saya belum pernah berhubungan dengan industri kendaraan energi baru. Dan saya bahkan belum pernah mengendarai kendaraan energi baru. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie, Charlie, apakah kamu mengerti? Charlie tersenyum dan berkata, Aku? Aku tidak takut pamanku menertawakanku. Satu-satunya saat saya bisa mengendarai mobil setiap hari adalah setelah Leon menemukan saya. Saya tidak pernah membeli mobil untuk diri saya sendiri. Dua mobil yang saya miliki hanyalah dua supercar yang diberikan kepada saya oleh orang lain. Saya mungkin pernah mengendarainya sekali atau dua kali, dua atau tiga kali. Sampai saat ini saya masih mengendarai BMW seri 5 yang saya beli untuk mertua saya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat Tesla milik Jemima, dan berkata, sepertinya saya pernah mengendarai Tesla milik teman di Hong Kong. Tapi saat itu saya hanya mengendarainya sebentar. Dan saya sama sekali tidak mempelajari komputer mobil dan apa yang disebut mengemudi dengan bantuan. Pollard memikirkannya dan tersenyum. Bagaimana cara mendeskripsikan komputer mobil ini secara spesifik? Kamu tahu Balotelli yang bermain sepak bola, kan? Kecuali lelaki tua itu, beberapa lelaki lainnya mengangguk. Balotelli, yang suka memikirkan kehidupan di lapangan. Tak asing lagi bagi pria yang suka menonton sepak bola dan mereka yang jarang menonton sepak bola. Pollard melanjutkan, menurut pendapat saya, dia memiliki perangkat keras terbaik dan komputer mobil kelas 3. Jika dia bisa memiliki IQ sepak bola seperti Messi atau Ronaldinho, dia pasti akan menjadi seorang superstar. Sayangnya, dia tidak bisa menutupi kekurangan ini. Semua orang mengerti maksud Pollard. Charlie berkata, karena adaptasi perangkat lunak pada komputer mobil sangatlah penting. Kemudian bangun tim pengembangan perangkat lunak yang kuat. Uang yang besar telah dibelanjakan, bukan uang yang sedikit ini. Pollard setuju dan berkata, ya, itulah yang saya maksud. Banyak perusahaan mobil tradisional telah bertransformasi menjadi energi baru, dan perangkat lunak komputer mobil tidak dapat mengimbanginya. Jadi mereka memilih untuk melakukan outsourcing. Ini pada dasarnya berantakan, sama seperti ponsel peniru tahun ini, dengan pengalaman yang sangat buruk. Karena Anda telah memilih untuk terjun langsung ke jalur energi baru dan memiliki cadangan keuangan yang sangat melimpah, Anda harus memahami perangkat lunaknya dengan baik. Seperti yang dia katakan, Pollard melanjutkan, ngomong-ngomong, ada juga peta dengan presisi tinggi. Itu juga sangat penting. Ini sangat penting. Navigasi mobil, mengemudi dengan bantuan, dan bahkan mengemudi otonom tingkat tinggi tidak dapat berjalan tanpanya. Pada tahap ini, setiap orang memiliki akses ke beberapa penyedia layanan umum di pasar. Jika ada peluang, Anda dapat berinvestasi pada salah satu peluang tersebut atau sekadar memperolehnya. Markus mengangguk dan berkata, ini semua adalah saran yang sangat berharga. Kami pasti akan mempertimbangkannya dengan serius dan berusaha untuk menerapkannya sesegera mungkin. Saat dia berkata, Markus memandang Pollard dan bertanya, Profesor Watt, karena Anda memiliki penelitian mendalam tentang energi baru. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bekerja sama dengan kami untuk mengelola proyek ini? Tanpa sinyal Charlie, Markus sudah melihat betapa berharganya Pollard. Dia dan keluarga telah membuat keputusan saat mengakuisisi Gao Heng. Bagaimanapun, ini adalah proyek yang bernilai miliaran dolar, dan ambang batas profesionalnya sangat tinggi. Penting untuk mencari ahli yang benar-benar berpengetahuan untuk mengelolanya. Sebaliknya, jika Anda hanya mengandalkan uang dan pikiran yang panas untuk mengerjakan proyek sebesar itu, hasilnya pasti Anda sudah membayar biaya sekolah. Bahkan jika dia tidak bertemu Pollard hari ini, dia akan tetap mengatur headhunter untuk menemukan operator yang cocok secara nasional. Namun dia tidak menyangka Charlie akan mengirimkan kandidat teratas segera setelah mereka kembali ke Aurous Hill. Pollard tersenyum dan menolak, sejujurnya, Tuan An, pikiran saya sekarang terfokus pada mengajar dan mendidik orang. Lagi pula, saya sudah terlalu lama meninggalkan operasi praktis. Dan yang bisa saya bicarakan hanyalah masalah teoretis. Jika saya benar-benar harus mengoperasi, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pak An, yang dari tadi diam, melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Profesor Watt, jangan meremehkan diri sendiri. Saya pikir Anda pasti memenuhi syarat untuk posisi ini.
Kuncinya adalah apakah Anda ingin melakukannya atau tidak. Jika Anda benar-benar hanya ingin mengajar dan mendidik orang, apapun yang kami katakan, Anda mungkin tidak setuju. Tetapi jika Anda masih memiliki sedikit minat dan harapan dalam menjalankan proyek sebesar itu, maka Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kami telah menginvestasikan 3 miliar dolar AS di Gaoheng Automobil. Jika kami menghitung daya baterainya, kami telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar dolar AS. Tetapi untuk masalah ini, kita dapat menginvestasikan 30 miliar dolar AS lagi. Kalau begitu, ini adalah nilai 40 miliar dolar AS. Skala ini mungkin tidak tersedia di perusahaan mobil baru manapun di dunia. Bahkan penari top dunia pun mungkin tidak bisa menunjukkan keanggunannya di panggung senilai 40 miliar dolar AS. Kesempatan ini mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Kata-kata lelaki tua itu langsung menarik jiwa Pollard. Dimulai dengan tahap senilai 40 miliar dolar AS merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kendaraan energi baru. Bahkan Remi yang sempat populer di tanah air beberapa waktu lalu baru mengumumkan investasi sebesar 10 miliar RMB. 40 miliar dolar AS hampir 300 miliar RMB. Ini bukan hanya sekedar membangun perusahaan mobil, tetapi secara langsung membangun seluruh rantai industri. Bagi para manajer profesional di seluruh dunia, siapa yang berani mengharapkan kesempatan sebaik ini? Permulaan macam apa ini? Awal yang seperti mimpi. Betapa beruntungnya mewujudkan ambisi Anda di panggung seperti itu? Kalau sudah sukses, prestasi apa yang akan diraih? Saat ini, jantung Pollard yang semula sekuat tembok tembaga mulai retak. Melihat bahwa dia terjerat bukannya langsung menolak. Charlie tahu dia pasti sedang memikirkan sesuatu. Jadi, dia segera menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berkata, "Paman, bukankah kamu bilang sulit menemukan peluang untuk menyalip di tikungan? Saya memikirkan sebuah peluang, saya tidak tahu apakah itu dapat diandalkan." Pollard bertanya dengan tergesa-gesa, "Kesempatan apa?" Yang lain segera memandang Charlie dengan ekspresi sangat prihatin. Charlie berkata, "Keluarga Rothschild sedang membangun serangkaian model AI tercanggih di dunia untuk saya di Eropa Utara. Satu-satunya batasan adalah saya tidak dapat menggunakannya untuk tujuan komersial. Tapi saya yakin mereka bisa memberi saya izin komersial di bidang otomotif, dan itu adalah izin eksklusif. Arah pendapatan utama model AI saat ini adalah menyediakan komputasi AI untuk individu dan perusahaan. Ribuan industri dapat mengakses dan menggunakannya, namun belum ada penerapan nyata di bidang otomotif." Meskipun Charlie tidak berani menjamin bahwa Simon akan memberinya seluruh lisensi komersial AI di ribuan bidang. Tidak sulit mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakannya di bidang otomotif.